Karena sampai saya besar ya teman-teman, sampai saya kerja, itu di hati saya, di pikiran saya masih tanda tanya, kenapa perlakuan ibu saya terhadap saya seperti itu. Apakah dia itu sayang sama saya ataukah tidak gitu, apakah dia merasa terbebani mempunyai seorang anak disabilitas. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di my channel. Ada yang bangun tidur nih teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya mau kasih video ke kalian tentang kehidupan saya sehari-hari di kos dalam mengurus anak, mengurus rumah tangga. Karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman, gimana sih kak kehidupan kakak sehari-hari di kos dalam mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, kenapa nggak dibantu, apa nggak capek gitu. Ya dibilang nggak capek ya teman-teman, manusiawi, tapi kan itu udah kewajiban saya sebagai seorang ibu, seorang istri. Jadi dibawa enjoy, dibawa seneng, nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngelakuinnya itu teman-teman. Oke, mau tahu keseruannya, jadi ikutin kita terus ya. Gosok dulu ya. Soalnya gosokannya banyak banget teman-teman. Mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi aku sambil gosok sambil cerita ya teman-teman, biar aku ada temennya. Jadi dulu aku dididik sama orang tuaku itu keras ya teman-teman. Jadi nggak dibeda-bedain sama anak yang normal dan saya seorang disabilitas. Pas 4 SD itu udah dikasih tugas sama ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman. Jadi pulang sekolah itu saya harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti ngepel, nyapu, cuci piring. Kalau nyuci ibu saya ya teman-teman. Kalau nyuci saya nggak dikasih tugas cuci. Nah di situ saya ngerasa kok gini amat sih, maksudnya saya kan seorang disabilitas gitu loh, kenapa saya dikasih tugas? Saya kan pulang sekolah juga capek gitu, mau istirahat, ini pulang sekolah kok malah suruh ngerjain pekerjaan rumah gitu. Itu saya ngerasa ibu saya nggak sayang sama saya gitu, karena saya diperlakukan seperti itu. Sedangkan teman saya yang normal aja sama orang tuanya nggak dikasih tugas, saya kok yang disabilitas tugas saya ngerasa berat gitu loh. Namanya anak-anak ya teman-teman, lagi senang-senangnya bermain. Belum di situ saya juga ngomong ponakan saya yang usianya 5 tahun ya teman-teman. Ponakan saya itu kan kakak saya pergi kerja ke luar negeri teman-teman. Jadi anaknya itu dititipin ke ibu saya, otomatis ibu saya yang urus. Nah ibu saya itu setiap saya pulang sekolah dia ikut kerja nyusul bapak gitu teman-teman ke sawah. Dia kadang dagang ya teman-teman, nggak tentu. Nah di situ saya itu harus ngurus pekerjaan rumah dan nyambi ngomong keponakan saya. Sedangkan keponakan saya itu super aktif ya teman-teman, anaknya dia kan laki-laki. Kadang saya suka nangis gitu, ngeluh, kenapa sih saya seperti ini gitu loh. Maksudnya sambil ngomong ngurus pekerjaan rumah, saya ngerasa benar-benar capek dan saya ngerasa pokoknya saya ngeluh gitu loh. Kadang keponakan saya nangis, saya juga ikut nangis ya teman-teman, karena saking pusingnya gitu loh teman-teman. Saya belum ngerjain PR, belum ngerjain pekerjaan rumah, keponakan saya rewel. Dan setelah itu kelas 1 SMP saya ditambah tugasnya teman-teman untuk masak. Tapi masaknya enggak 2 kali ya, saya bagian masak sore, kalau ibu saya masak pagi.
Di situ saya masih tetap bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa orang tua saya memperlakukan saya seperti ini? Apakah mereka nggak sayang sama saya? Setiap ibu saya masak, ibu saya ngajak saya, ini loh cara masak seperti ini loh bumbunya seperti ini. Nanti kalau kamu udah nikah, kamu baru terasa gimana rasanya gitu loh. Kamu kalau nggak bisa masak, suami anakmu mau dikasih makan apa? Ibuku selalu bilang kayak gitu, teman-teman. Dan ternyata setelah saya menikah baru saya rasain, teman-teman. Jadi maksud dari ibu saya dulu itu seperti ini, teman-teman, supaya saya bisa mandiri. Dan nggak tahu pas momen apa gitu, tiba-tiba saya ngerasa lelah gitu di sini, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami gitu. Saya ngerasa lelah gitu. Terus saya langsung telepon ibu saya minta maaf sama ibu saya. Bu, maafin saya karena saya dulu pernah marah sama kamu. Saya ngerasa kamu gak sayang sama saya karena kamu memperlakukan saya seperti itu. Tapi saya sekarang sudah tahu maksud ibu itu apa gitu. Maksud ibu supaya saya lebih mandiri, supaya saya gak manja, supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan saya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain gitu. Akhirnya saya di situ minta maaf, teman-teman, sama ibu saya. Karena sampai saya besar ya teman-teman, sampai saya kerja, itu di hati saya, di pikiran saya masih tanda tanya, kenapa perlakuan ibu saya terhadap saya seperti itu? Apakah dia itu sayang sama saya ataukah tidak gitu? Apakah dia merasa terbebani mempunyai seorang anak disabilitas? Tapi setelah saya telepon ibu saya, waktu itu saya nangis minta maaf. Ibu saya bilang, ibu tidak ingin anak ibu itu tidak bisa ngelakuin apa-apa walaupun dengan keterbatasannya. Ibu tidak selamanya akan hidup jagain kamu gitu loh. Kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa berusaha sendiri walaupun kamu mempunyai keterbatasan. Nah, di situ saya berterima kasih banyak ya teman-teman sama ibu saya yang sangat luar biasa mendidik saya sehingga membuat saya seperti ini, teman-teman. Dan ternyata teman-teman, saya sudah berprasangka buruk ya teman-teman terhadap ibu saya sendiri gitu, bahwa perilaku ibu saya itu terhadap saya menurut saya itu salah. Tapi ternyata dibalik semua itu ada tujuan tertentu ibu saya supaya saya bisa hidup mandiri. Saya menyadari hal seperti itu karena saya sekarang sudah jadi orang tua ya teman-teman. Setiap keinginan orang tua teman-teman pasti yang terbaik ya teman-teman untuk anaknya. Dan keinginan orang tua saya atau ibu saya sekarang udah terwujud. Saya sekarang udah hidup berumah tangga, udah punya suami, punya anak. Dan pertama kali saya mau menikah itu ya teman-teman, waktu saya mau menikah itu teman-teman, jadi ibu saya terkena stroke. Beliau sekarang tidak bisa apa-apa, tidak bisa beraktivitas seperti biasa, makan, mau jalan, semuanya harus dibantu. Jadi beliau kayaknya udah prepare, apa yang kayak udah tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya gitu loh. Dia mendidik saya luar biasa supaya saya mandiri gitu teman-teman, karena sekarang dia seperti itu, dia stroke teman-teman, jadi nggak bisa bantu saya. Jadi sekarang apa-apa saya harus sendiri, harus bisa sendiri. Dan mungkin itu maksud dari ibu saya teman-teman. Saya berterima kasih banget sama ibu saya teman-teman. Beliau itu luar biasa ya teman-teman. Jadi sedih. Ya teman-teman, semoga cerita saya ini maksudnya bisa memotivasi kalian semua, bisa menambah rasa syukur kalian semua ya teman-teman. Seperti apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, pasti ada sisi baiknya, pasti ada maksud tertentu dari tujuan Allah. Allah lebih tahu gitu ya teman-teman, mana yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita sebagai manusia jangan lupa harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun ya teman-teman. Aku udah selesai gosoknya, sekarang aku mau beli sayur. Maaf ya tadi ceritanya kalau agak sedikit sedih, tapi itu kan pengalaman aku supaya teman-teman tahu perjuangan aku sampai di mana. Teman, kita masaknya udah mateng.
hari ini masak rendang ya teman-teman. Kita cuma masak rendang sama rebusan sayur. Sayur apa ya ini? Sayur apa ya, Mama nggak tahu juga. Kolusium kalau di kampungku teman-teman. Ini rendangnya teman-teman, hitam banget kan, dan empuk. Oke, kita makan dulu teman-teman. Mari makan. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mak bersama prima rodakan nawakina albanur amin. Terus enggak? Lembut banget teman-teman dagingnya. Panas? Bapak udah ambil lampunya di luar tuh. Ada lampu hanayo. Cok. Oke. 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 Yang besar aja ibu. Padahal ini pedas ya teman-teman, tapi anakku suka pedas. Udah gede ya deh. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya videonya. Kita makan dulu. Habis makan, biasanya kegiatan sehari-hari aku mandiin anakku, terus tidurin dia tidur siang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan di videonya ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami biar kami selalu semangat buat videonya. Dan jika ada teman-teman yang ada saran kita buat vlog apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.